Kalian penasaran kan? Pengen denger Laura sendiri yang ngomong kan? Bagaimana keadaan dia sekarang dan lain-lain. Kalian juga pengen tahu kan bagaimana pengakuan Laura nanti saat melakukan press conference secara terbuka. Nah, minggu depan ya. Saya tidak akan menanggapi sesuatu yang melanggar hukum. Orang yang bertanya itu harus orang yang punya hak. Ya Iya, cocok ini dia. satu sama lain pastinya. Terus kalau aku pribadi ngerasa Shadina adalah orang yang paling care sih. Dia spesial sih. Kayak nggak ada duanya gitu. Romantis menurut Angga Yunanda. Ya kayak pacar aku lah. Enggak baper coba. Halo guys-guysku, gimana kabar kalian semuanya guys-guysku? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan ya. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari info apa ya yang menarik di entertain hari ini gitu. Dan seperti biasanya juga kalau barengan sama aku pasti ada info-info menarik. Jadi yuk mendingan langsung aja kita coba lihat langsung videonya berikut ini. Apakah kan ada laporan mengenai dengan pasal ini ya, ancaman pasal ini. Apakah dengan pernyataan Fadel belakangan bahwa saya bersedia untuk menikah dan menunggu sampai Loli berusia cukup 18 tahun. Satu, apakah itu menggugurkan dugaan tindak pidana yang saat ini sudah disangkakan ke dia? Anda kalau membaca itu, mendengar itu, Anda harus kembali ke belakang. Bahwa Karena dia tidak menyatakan tidak melakukan apa-apa. Logikanya, kalau kita tidak pernah melakukan apa-apa, kenapa sibuk? Sibuk mempersiapkan diri untuk menikah. Ada apa? Kita kan pakai logika terbalik kalau saya. Awalnya menggebu, tidak pernah melakukan apa-apa dan seterusnya. Terus tiba-tiba menyiapkan diri. siap menikah. Wah, ada apa? Logika terbalik yang berlaku sekarang. Saya tidak perlu jelaskan. Anda lebih tahu logika terbalik. Ya, argumentum a contrario lah ya istilah hukumnya. Jadi ya mau mempersiapkan pertanggungjawaban untuk tanggung jawab yang mana ya kan, melakukan Atas perbuatan atas yang perbuatan mana? yang mana gitu ya. Logikanya Kan begitu. awalnya nggak bilang nggak pernah ada apa-apa. Justru dengan pernyataan terakhir Itu berarti adalah tanda justru pengakuan gitu. Saya jadikan bukti adanya sebuah peristiwa. Dan itu saya sampaikan kepada penyidik semuanya. Jadi semacam narasi pengakuan bahwa benar telah terjadi apa yang dituduhkan di pasal 76E itu. Ya, logikanya kan logika terbalik saya bilang. Kalau mau nggak ada sesuatu, nggak tidur lah. Nyenyak, lapor-laporin yang banyak. Nggak ada apa-apa kok. Ngapain panik? Orang panik itu kalau ada sesuatu. Orang yang membantah-membantah itu adalah untuk membenarkan sesuatu yang pernah terjadi. Itu saya tahu. Jadi untuk membenarkan sesuatu adalah dengan cara membantah. Bantah-bantah terus. Dia keliru. Anda membantah itu, saya ambil bantahannya, saya jadikan bukti. Karena saya pakai logika terbalik. Hai, kalian penasaran kan? Pengen denger Laura sendiri? Hai, selamat sore. Aku mau kasih tahu bahwasannya minggu depan Laura Meizani Mawardi akan melakukan press conference yang akan dilakukan secara terbuka dan hanya boleh dihadiri oleh wartawan-wartawan yang otaknya masih jalan. Bukan wartawan-wartawan yang dikasih info sama Rasman sampai bisa datang ke Polres Jakarta Selatan tengah malam saat Laura kesurupan kabur dari rumah aman yang rumah aman itu yang dilindungi negara. Ya, hanya itu yang boleh datang. Wartawan-wartawan yang punya otak dan tidak menerima sogokan. Minggu depan gue kasih tahu. Kalian penasaran kan? Pengen denger Laura sendiri yang ngomong kan? Bagaimana keadaan dia sekarang dan lain-lain. Kalian juga pengen tahu kan bagaimana pengakuan Laura nanti saat melakukan press conference secara terbuka. Nah, minggu depan ya. Minggu depan
Alhamdulillah, Laura sudah tidak lagi di lingkungan syaiton nirojim. Dia sudah kembali normal. Kalau kenakalan remaja normal tidak ada masalah. Kemarin dia abnormal karena dikelilingi oleh manusia-manusia dajjal. Nanti dia akan menyebutkan sendiri siapa saja yang sudah mempengaruhi dia. Laura yang akan bicara sendiri dan apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi ini ada kabar terbaru dari Nikita Mirzani ya, yang mengatakan kalau Laura ini akan sebentar lagi melakukan preskon di mana dia akan menjelaskan secara langsung sendirian ya. Ya, pastinya didampingi Nikita Mirzani, maksudnya tidak melalui ibunya, menjelaskan apa yang sudah dilalui selama setahun belakangan ini ya, semenjak rame-ramenya inilah teman-teman, seperti itu. Dan tadi juga sudah ada pernyataan dari kuasa hukumnya dari Nikita Mirzani ya, yang memberikan respon soal sikapnya Fadel yang awalnya itu kayak seolah menentang, oh enggak saya enggak pernah melakukan hal itu, tiba-tiba berubah tuh, siap soal kalau mau menikah dan lain sebagainya, begini. Oke, sip. Agak maju depan. Abang agak, nah ya, stop. Oke. Ya oke teman-teman, boleh dilanjut teman-teman. Bang, terkait dengan pernyataan Rasman sendiri kemarin katanya kan Nikita kan sempat bilang bahwa Loli sekarang sudah sehat, sudah baik dan dalam kondisi yang lebih baik lah. Cuman kan kemarin dalam konferensi pers Rasman sendiri meminta bukti nih Bang, video yang menyatakan bahwa beneran Loli sehat itu segala macam. Tanggapannya seperti apa Bang dari kuasa hukum Bang? Saya tidak akan menanggapi sesuatu yang melanggar hukum. Orang yang bertanya itu harus orang yang punya hak. Yang punya hak itu berarti ibunya, pengacaranya, atau orang yang diberi kuasa oleh ibunya. Jadi orang-orang yang tidak ada haknya, tidak punya hak, tidak punya diberi amanah. Ini pernyataan dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani ya, yang memberikan komentar soal biasa kasus yang sama, masih kasusnya berkaitan dengan Loli dan juga Fadel teman-teman. Yang kemudian tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Nikita Mirzani soal preskon, di awal tadi juga sempat dibuka ya sama pengacaranya ini, berkaitan responnya soal sikapnya Fadel teman-teman. Nah, ini ada kabar baik baru yang pastinya bikin kalian kaget teman-teman. Karena semenjak foto ini muncul di publik, itu langsung geger lah, apalagi para penggemar sinetron atau penggemar film ya. Ini ada sepasang pasangan muda yang baru saja mengumumkan kabar bahagianya. Ini bukan soal menikmir, kita bergeser dulu teman-teman ke kabar yang barusan banget di tanggal 10 ini kita dibuat terkejut pokoknya. Iya, ini dia. Ya cocok satu sama lain pastinya. Terus kalau aku pribadi ngerasa Shadina adalah orang yang paling care tuh di seluruh dunia ini kayaknya gitu. Bahkan kalau sama orang yang dia sayang, dia benar-benar care banget, dan itu yang jadi salah satu hal yang menurut aku orang lain mungkin tidak punya hal itu. Jadi itu yang membuat aku sangat. Masih kecil kok udah nikah aja. Kok pada nikah sih? Kan kita masih kecil. Aduh. Ya kan? Hari patah hati sekantor teman-teman. Emang bener sih tapi. Aduh. Tunggu. Diampun. Mbak kebalik. Ya, kebalik. Kayak serius. Aduh. Jadi ini
bikin berita bahagia sebenarnya nih teman-teman, cuma bikin patah hati kaum hawa gitu ya. Apalagi sosoknya Angga Yunanda ini kan banyak penggemarnya. Begitupun juga Sienna juga banyak penggemarnya, si Nena ya itu banyak penggemarnya teman-teman gitu loh. Jadi ketika tiba-tiba memang pasangan itu sudah lama menjalin hubungan gitu, sudah 4 tahunan kalau nggak salah ya. Terus kemudian tanpa ada babi bu gitu, tiba-tiba jebret si Angga nge-post foto pernikahan teman-teman. Bayangin siapa yang nggak kaget gitu loh. Tiba-tiba banget ini tuh jadi kabar bahagia di awal 2025 yang bikin deg-degdug. Karena memang kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya di 2024 banyak juga artis ataupun ya siapapun itu gitu ya yang diem-diem sah gitu. Diem-diem banget kayak nggak ngepost pacarnya, nggak ngepost deket siapa, tiba-tiba menikah tuh. Kalau ini kan kita sudah tahu gitu loh kalau memang mereka itu pacaran, tapi ya nggak expect kalau bakal menikah kali ini gitu loh teman-teman. Waduh. Kongres buat Angga dan Senina yang udah resmi menjadi pasangan hidup untuk selama-lamanya nih. Sumpah speechless banget. Tadi siang gue buka Instagram langsung lihat postingan mereka berdua. Aduh. Si paling tiba-tiba udah nikah tanpa umbar-umbar, tanpa kode, tanpa ya clue-clue sedikit lah, tiba-tiba udah resmi aja menikah mereka. Turut senang, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Tadinya gue pikir prank film, tapi enggak, ini beneran, ini coy. beneran. Boleh gak sih cowok punya pasangan cewek yang lebih sukses? Boleh lah. Pacar gue lebih sukses. Oke. Ini nih. Ini yang Film bikin yang semuanya mengubah hidup tuh kamu apa? pada baper, Aku teman-teman. selalu suka film-filmnya Karegas sih sebenarnya. Itu aku ini serius, terutama film Fotokopier. Film Pegadaian Jaya menurut aku Yang pemainnya siapa itu Fotokopier? Ya, semua orang udah tahu lah. Oh ya, ada satu hal juga yang penting ini aku selalu bawa. Ini ada notes. Ini notes dari Shenina kemarin buat ulang tahun. Gitu, jadi aku keep di dompet. Paling suka kalau cewek lagi ngapain? Aku suka banget kalau ngelihat orang lagi makan, kayak pacar aku lagi makan. Soalnya aku pun punya kayak kebiasaan. Jadi setiap dia mau makan tuh aku selalu fotoin dulu dia. Yang spesial dari sayangnya kamu itu apa di mata seorang Angga Yunanda? Dia spesial sih, kayak nggak ada duanya gitu. Romantis menurut Angga Yunanda. Ya kayak pacar aku lah. Enggak baper coba. Dia sempurna kak. Kalau mengenal dia lebih dalam, menurut aku dia adalah sosok yang tidak ada lah di wanita-wanita yang lain. Padahal siapa? Padahal siapa nih? Udah tahu juga kan? Ya. Dia sibuk, masa dia nggak tahu sih? Si Pak Aju mah, kok si Pak Aju tuh nih? Bukan dong. Oh, gila. Ini yang bikin semua orang tuh pada baper tuh ini teman-teman. Jadi Angga Yunanda itu orang yang mencintai Senina seugal-ugalan itu. Bener, seugal-ugalan itu teman-teman. Dimanapun tempatnya dia selalu kayak se-excited itu untuk menceritakan sosoknya Senina. Dan kayaknya nih, emang namanya pasangan itu namanya jodoh gak akan kemana teman-teman ya. Begitupun yang diterima oleh Angga. Jadi seorang Senina ini juga sangat excited setiap kali menceritakan sosoknya Angga. Ceritain dong awal pacaran sama Kak Angga dari pertama kali ketemu sampai sekarang tuh gimana sih? Pertama kali ketemu itu sebenarnya di beberapa kali acara, mungkin cuma saling kenal aja. Tapi kalau misalnya benar-benar kenal sampai ngobrol dan ternyata kelihatannya nyambung, itu karena di sebuah project. Itu pertama kali aku satu project sama dia dan ternyata orangnya sangat menyenangkan. Udah seiring berjalan waktu akhirnya jadian, terus pacaran sampai sekarang udah mau 4 tahun. 4 tahun. Nah kan teman-teman sama kan sebenarnya mereka berdua itu setara banget gitu loh ya, setara mencintai dengan sama-sama ugal-ugalannya. Udah sering banget tuh post di sosial media maupun dimanapun tempatnya mereka lagi jalan-jalan gitu ya kan. Terus kemudian setiap kali menceritakan sosok pasangannya ya selalu se-excited itu. Tidak
tidak Angga ya juga tidak Senina sama-sama punya cinta yang setara. Asik. Memang sih kalau bertemu dengan seseorang yang cintanya setara tuh seenak itu ya. Lihatin ke pemirsa, lihatin ke pemirsa. Duh, kontainernya warnanya gelap lagi. Ya Allah, banyak banget ini. Apa ini sepatu? Ini mah kamu. Ini mah punya kamu lagi. Ngeri banget nih. Penontonnya ya. Benar kan aku bilang makin kecil. Ya Allah, ini jam tangan apa kamu ya? Yang bener nih teman-teman. Ya Allah, buka kado satu orang aja repot. Ternyata kosong. Ketutupan itu. Ya Allah, ya Allah. Pantesan tidur jam 2. Iya, tidur jam 2 nyariin kok. Kan? Dugaan aku bener. Allah, masih ada lagi. Dari segede gitu sampai Itu dia taunya Senina teman-teman. Jadi ini yang bikin orang-orang terkejut tuh jadi ya Allah, masih ada hamil teman-teman. semingguan kalau nggak salah ya, itu Senina ulang tahun dan Angga itu mempersiapkan kado yang ya ini tadi di post gitu loh. Makanya orang-orang tuh banyak yang nggak expect kalau wah nikah gitu loh. Aku tahu ini yang terakhir nih. Lihatin ke pemirsa, lihatin ke pemirsa. Aduh, cantiknya. Pakein. Boleh dipakein, boleh. Masih ada satu lagi loh. Masa sih? Ada satu lagi kadonya. Jangan-jangan kadonya jadi kecil lagi. Kadoin lagi kayak tadi. Bagus banget ya, Seng. Berat banget cuy. Berat apa sih? Apa ini? Ini apa ya? Apa ini? Oven. Iya. Vakum cleaner. Gadang banget, Pak. Bapak itu tadi kakak banget tidur 5 jam ya. 5 jam? Enggak, 7 jam. sepertinya. Astagfirullahaladzim, bohong loh. Bohong loh. Iya, astagfirullahaladzim. Ih, sayang kan aku udah bilang ih. Apa sih? Ih, bohong. Orang nggak ada isinya. Ih, bohong sih kamu sih. Nanti ada kotak lagi. Jangan ada kotak lagi. Sayang, ini beneran sayang. Kotak Pandora. Ih, aku udah bilang, ih jangan tahu. Astagfirullahaladzim. Kemana nih? Iya, salah. Lihat dulu dong. Jeng. Ih, bohong, ih. Tuh teman-teman, itu tadi lah ya namanya cinta setara ya gitu, enak banget ya. Udah nikahnya diem-diem sah gitu. Terus sebelum itu hamin semingguan kalau nggak salah itu Senina ulang tahun dan diberikan surprise segitunya sama Angga. Emang gokil ya teman-teman ya. Nah gimana nih kalau menurut kalian soal informasi kita hari ini, ada kabar-kabar bahagia teman-teman? Kira-kira gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.